Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya Kepala BPS Kota Mataram akan menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kota Mataram kondisi selama bulan Agustus 2020 sebagai berikut. Namun sebelumnya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun Kota Mataram yang ke-27 ya, Dirgahayu Kota Mataram. Dan saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK setiap bulan berdasarkan tahun dasar 2018, maka IHK umum di Kota Mataram mengalami deflasi 0,03% dari 102,84 poin pada bulan Juli 2020 menjadi 102,81 poin pada bulan Agustus 2020. Dengan kata lain, ya, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,03%. Di masa new normal ini, ya, perkembangan ekonomi di Kota Mataram makin hari makin menunjukkan eksistensinya. Masa new normal yang berlangsung sampai dengan bulan Agustus yang lalu turut mempengaruhi kondisi perekonomian, ya, khususnya untuk perkembangan harga yang terjadi di Kota Mataram. Adanya perayaan Hari Kemerdekaan dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah juga menjadi fenomena ekonomi yang mempengaruhi. Di samping sebelumnya ada perayaan Hari Idul Adha, ini mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Mataram. Bila dibandingkan dengan ibu kota tetangga yaitu Kota Denpasar dan Kota Kupang, keduanya juga mengalami deflasi masing-masing 0,12% dan 0,92%. Laju inflasi atau deflasi Kota Mataram tahun kalender pada bulan Agustus 2020 mencapai minus 0,06%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender pada bulan Agustus 2019 sebesar 1,35%. Begitu pula laju inflasi tahun ke tahun, ya, Agustus 2020 sebesar 0,08%. Deflasi sebesar 0,03% bulan Agustus 2020 apabila dilihat menurut 11 kelompok pengeluaran. Ada 5 kelompok mengalami inflasi, 2 kelompok mengalami deflasi, dan 4 kelompok relatif tidak berubah atau zero inflation. Inflasi atau kenaikan indeks tertinggi terjadi pada sub kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,09%. Sub kelompok transportasi sebesar 1,32%. Subkelompok kesehatan sebesar 0,26%, subkelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,13%, subkelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan indeks terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,14%. Perlengkapan, peralatan, dan peliharaan rutin rumah tangga 0,08%. Sisanya tidak mengalami perubahan harga. Berikut saya sampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Agustus 2020 menurut kelompok makanan dan non-makanan. Untuk kelompok makanan yang paling tinggi menyumbangkan inflasi adalah pertama beras 0,0375 poin. Kemudian minyak goreng, tongkol diawetkan, kemudian kangkung, ya. Kemudian ikan tongkol, pir, udang basah, ayam hidup, ikan nila, ikan selar, ikan tude. Ya. Sedangkan kelompok komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain daging ayam ras, kemudian bawang merah, cabai rawit, tomat, cumi-cumi, telur ayam ras, apel,
daging sapi, cabai merah, dan ikan pencaran. Ya. Selanjutnya saya akan sampaikan komoditas non makanan yang mempengaruhi inflasi dan deflasi. Saya urutkan dari yang terbesar. Mulai dari emas perhiasan sebesar 0,16 poin. Ya, selanjutnya angkutan udara, vitamin, sabun deterjen, besi beton, tarif kendaraan roda 2 online, semen, kemudian laptop. Sedangkan kelompok komoditas non makanan yang mengalami deflasi, saya urutkan dari yang terbesar. Pertama, spring bed sebesar 0,06 poin. Selanjutnya, pasir, kayu lapis, gelas minum, cat kayu atau cat besi, sabun cair atau sabun cuci piring. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa informasi dan data yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan harga di Kota Mataram. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.